Seorang guru ngaji desa berjalan masuk ke dalam hutan demi memenuhi undangan misterius. Ia pikir hanya mengajar anak-anak desa biasa, tapi ternyata langkahnya membawanya ke kampung yang tak terlihat oleh manusia. Tanpa ia sadari, yang duduk di depannya mengaji dengan khusyuk bukanlah manusia, melainkan jin. Jin yang haus akan cahaya, namun diburu oleh golongan kafir yang menolak kebenaran. Inilah kisah nyata penuh misteri, guru ngaji desa masuk ke hutan, ternyata ngajar di kampung jin. Malam itu, setelah azan Isya berkumandang, desa kecil di pinggir hutan sudah tampak sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Pak Salim baru saja menutup pengajian di surau bambu ketika seorang lelaki asing mendekat. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya kurus tinggi, dan sorot matanya tajam menusuk. Ia menyalami Pak Salim dengan tangan dingin, lalu memperkenalkan diri dengan suara serak. "Assalamualaikum, Pak Guru. Saya datang membawa permintaan," ucapnya sambil menunduk sopan. Pak Salim, meski heran, tetap menjawab salam dengan ramah. Ia terbiasa menerima murid dari desa lain, jadi ia tidak merasa aneh bila ada orang asing datang mencari ilmu. Namun dalam hati kecilnya, ia merasa ada hawa dingin aneh yang ikut masuk bersama kedatangan tamu itu. Lelaki itu bercerita singkat bahwa kampungnya berada di dalam hutan, jauh dari jalan desa. Ia dan penduduk lain ingin sekali belajar membaca Al-Quran, tetapi tidak ada yang bisa mengajar. Mereka mendengar kabar bahwa Pak Salim adalah guru ngaji yang sabar dan ikhlas. Karena itulah mereka mengutus dirinya untuk memohon agar Pak Salim bersedia mengajar di kampung mereka. Pak Salim terdiam sejenak, hatinya bergetar mendengar niat mulia itu, sebab mengajarkan Al-Quran adalah amal yang besar pahalanya. Namun, ia juga ragu. Ia sudah puluhan tahun tinggal di desa itu, tapi tak pernah mendengar ada kampung lain di dalam hutan. Ia tahu hutan itu lebat dan terkenal angker. Meski demikian, wajah lelaki asing itu tampak memohon dengan sungguh-sungguh. "Kalau begitu, kapan engkau ingin saya datang?" tanya Pak Salim. Lelaki itu menunduk hormat, lalu menjawab pelan, "Besok malam, setelah Isya, saya akan menjemput." "Jangan khawatir, perjalanan tidak akan lama." Jawaban itu semakin menambah keanehan. Bagaimana mungkin perjalanan ke dalam hutan tidak lama? Tapi Pak Salim hanya tersenyum dan mengangguk. Setelah lelaki itu pergi, beberapa warga desa yang masih berada di surau berbisik-bisik. Mereka tidak pernah melihat orang itu sebelumnya. Salah seorang bahkan berkata wajahnya pucat sekali, seperti orang yang sakit keras. Namun Pak Salim menenangkan mereka. "Jangan berprasangka, bisa jadi mereka benar-benar butuh ilmu. Kita harus ikhlas membantu," ujarnya dengan nada yakin. Malam itu, sebelum tidur, Pak Salim tak henti-hentinya memikirkan kejadian aneh itu. Matanya sulit terpejam. Di kepalanya berputar pertanyaan, kampung mana yang dimaksud? Mengapa letaknya harus di dalam hutan? Dan mengapa lelaki itu berjalan cepat sekali, seolah kakinya tak menapak tanah? Namun setiap kali rasa cemas muncul, Pak Salim mengingat niat baik mengajarkan Al-Quran, dan hatinya kembali tenang. Angin malam berhembus masuk dari celah jendela kayu rumahnya. Pak Salim sempat bermimpi singkat, ia melihat sebuah jalan setapak gelap di tengah hutan dengan cahaya samar di ujungnya. Ada banyak sosok berdiri berjajar di tepi jalan, wajah mereka kabur, seperti asap. Ketika ia terbangun, tubuhnya berkeringat dingin. Ia terdiam lama, bertanya-tanya apakah mimpi itu pertanda. Keesokan harinya, Pak Salim beraktivitas seperti biasa. Ia mengajar anak-anak desa membaca Iqra di surau, lalu membantu warga yang datang meminta doa. Namun di dalam hatinya, ia sudah bersiap. Ia merasa panggilan itu bukan sembarang ajakan. Ada rahasia besar yang menunggunya di dalam hutan. Namun tekadnya sudah bulat, jika itu benar-benar untuk menegakkan kalimat Allah, ia tidak boleh mundur. Malam mulai turun kembali. Lampu-lampu minyak di desa menyala redup, dan suara azan Isya berkumandang. Seperti janji sebelumnya, lelaki asing itu kembali datang.
Wajahnya sama pucat, matanya berkilat aneh di bawah sinar bulan. "Sudah siap, Pak Guru?" tanyanya lirih. Pak Salim mengangguk, mengambil tas kecil berisi mushaf, dan melangkah bersama lelaki itu menuju jalan setapak hutan. Dari balik pepohonan gelap, terdengar desir angin seolah menyambut perjalanan yang akan mengungkap sebuah misteri. Malam itu, Pak Salim berjalan mengikuti lelaki asing yang menjemputnya. Langkah kakinya mantap, meski dalam hati masih ada kegelisahan. Jalan desa perlahan berubah menjadi jalan setapak yang dipenuhi semak-semak. Lampu minyak dari rumah-rumah desa semakin jauh tertinggal, hingga akhirnya hanya cahaya bulan yang menemani. Angin hutan berhembus lembab, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua yang lapuk. Semakin dalam mereka berjalan, semakin aneh suasananya. Suara jangkrik yang biasanya ramai mendadak hilang. Tidak ada suara burung malam, tidak ada kodok dari rawa, hanya hening yang mencekam. Sesekali, Pak Salim merasa seperti ada banyak langkah lain yang mengikuti, namun setiap kali ia menoleh, hanya pohon-pohon besar menjulang dengan bayangan pekat yang menutupi pandangan. Lelaki asing itu berjalan sangat cepat. Kakinya panjang, gerakannya ringan, seolah-olah tidak menapak tanah. Pak Salim terengah, tapi anehnya, meski berjalan jauh, ia tidak merasa lelah seperti biasanya. Justru tubuhnya terasa ringan, seakan ada yang membimbing langkahnya. Hal itu membuatnya semakin yakin bahwa perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Jalan setapak yang mereka lalui seolah tidak ada ujungnya. Di kanan kiri, pohon bambu menjulang, saling bergesekan ditiup angin. Suaranya nyaring seperti orang berbisik-bisik, kadang terdengar jelas seolah ada yang menyebut namanya. Pak Salim membaca doa dalam hati, merapal ayat-ayat suci untuk menenangkan diri. Namun bisikan itu tak berhenti, malah semakin jelas, membuat bulu kuduknya berdiri. Di tengah perjalanan, Pak Salim melihat cahaya kecil di kejauhan. Ia mengira itu lampu dari rumah warga, tapi semakin dekat, cahaya itu justru melayang-layang di udara, seperti obor tanpa tangan yang memegang. "Itu penerang jalan," kata lelaki asing itu tenang, seolah hal itu wajar. Pak Salim menunduk, tidak ingin menambah rasa takutnya dengan bertanya terlalu banyak. Tiba-tiba, di persimpangan jalan, angin bertiup kencang. Suara lolongan panjang terdengar dari kejauhan, mirip serigala, tapi ada gema aneh di dalamnya. Lelaki asing itu berhenti sebentar, menoleh pada Pak Salim, lalu berkata, "Jangan takut, teruslah membaca doa." Pak Salim mengangguk pelan, lalu melanjutkan langkahnya, meski hatinya berdegup keras. Tak lama kemudian, mereka melewati pohon besar yang batangnya berliku seperti ular. Dari balik akar yang menjuntai, Pak Salim melihat bayangan tinggi besar dengan mata merah menyala. Bayangan itu menatapnya lama, lalu menghilang begitu saja. Pak Salim terdiam, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu dirinya sedang berada di wilayah yang bukan milik manusia semata. Namun anehnya, meski semua terlihat menakutkan, Pak Salim merasakan kekuatan yang menenangkan di dalam dirinya. Setiap kali rasa takut muncul, ayat-ayat yang ia hafal spontan terucap dalam hati. Lelaki asing di depannya pun sesekali menoleh, seakan memastikan Pak Salim tidak berhenti. Semakin jauh mereka masuk, semakin jelas perasaan bahwa dunia yang akan ia masuki bukanlah dunia manusia biasa. Setelah berjalan cukup lama, hutan itu tiba-tiba terbuka. Suara-suara yang tadinya hilang mendadak muncul kembali, tapi terdengar berbeda. Ada suara anak-anak tertawa, suara orang bercakap, bahkan suara ayam berkokok, seolah mereka baru saja tiba di sebuah kampung. Dari kejauhan, tampak lampu-lampu minyak menyala di antara rumah-rumah panggung yang berdiri rapat. Lelaki asing itu berhenti dan menoleh kepada Pak Salim. "Kita sudah sampai," katanya pelan. Pak Salim menatap sekeliling, matanya terbelalak. Kampung itu hidup seperti kampung manusia, tapi ada sesuatu yang aneh, udara begitu dingin, aroma bunga melati menyengat, dan wajah orang-orang yang menyambutnya tampak samar, seperti bayangan yang bisa berubah bentuk kapan saja. Saat itu,
Pak Salim sadar ia benar-benar melangkah ke tempat yang bukan dari dunia yang sama. Dari kejauhan, kampung itu tampak hidup seperti kampung manusia pada umumnya. Ada rumah-rumah panggung dari kayu dengan lampu minyak yang menggantung di beranda, anak-anak berlarian, dan orang-orang dewasa bercengkerama. Namun, semakin dekat Pak Salim melangkah, semakin terasa ada sesuatu yang tidak wajar. Wajah orang-orang kampung itu pucat, matanya berkilau aneh ketika terkena cahaya bulan, dan gerak tubuh mereka terasa terlalu ringan, seakan tidak menapak tanah. Begitu melihat kedatangan Pak Salim, beberapa anak kecil segera berlari mendekat. Mereka tersenyum lebar sambil menunduk hormat, lalu menggandeng tangan Pak Salim dengan sopan. Namun genggaman tangan itu dingin sekali, seperti memegang batu yang baru diangkat dari sungai. Hatinya bergetar, tapi ia tetap membalas dengan senyuman, tidak ingin menimbulkan kecurigaan atau rasa tidak enak. Para orang tua kampung berdiri di pinggir jalan, menyambut dengan wajah ramah. Mereka menyalami Pak Salim satu persatu, membungkuk hormat seolah benar-benar menghargainya. Tetapi dari dekat, Pak Salim menyadari sesuatu yang mengganggu, sebagian wajah mereka tampak berubah-ubah, kadang tua, kadang muda, kadang samar seperti kabut. Setiap kali ia mencoba menatap lebih lama, wajah itu kembali normal seolah tak ada yang salah. Lelaki asing yang menjemputnya mempersilakan Pak Salim masuk ke sebuah surau kecil di tengah kampung. Surau itu tampak sederhana, terbuat dari bambu dan beratap rumbia, tapi terasa berbeda. Aroma bunga melati begitu menyengat di dalamnya, bercampur dengan hawa dingin yang menusuk hingga tulang. Di dinding, tidak ada kaligrafi seperti di surau-surau desa, hanya lampu minyak yang menyala redup. "Inilah tempat kami mengaji, Pak Guru," ucap lelaki asing itu. "Anak-anak sudah lama menunggu ilmu dari manusia seperti Anda." Kalimat itu membuat Pak Salim tertegun. Mengapa disebut manusia seperti Anda? Hatinya merasakan ada rahasia besar di balik kata-kata itu, tapi ia memilih diam. Ia percaya bahwa jika Allah sudah menakdirkan ia sampai di sini, maka ada hikmah yang tersembunyi. Anak-anak mulai duduk rapi di lantai surau. Mereka membawa kitab suci masing-masing, meski Pak Salim sempat heran karena kitab itu tampak sangat tua, halamannya menguning, dan aksaranya berbeda dari mushaf yang biasa ia lihat. Anehnya, saat mereka membuka dan mulai membaca, ayat-ayat yang terdengar jelas sama dengan Al-Quran yang Pak Salim kenal. Suara bacaan mereka merdu, bahkan lebih fasih daripada anak-anak desa pada umumnya. Namun, semakin lama ia memperhatikan, semakin banyak keanehan yang muncul. Ada seorang anak kecil yang bibirnya bergerak, tetapi suaranya terdengar dari arah lain. Ada pula yang bayangannya tidak mengikuti gerakan tubuhnya, melainkan diam di tempat atau bergerak lebih lambat. Sesekali, mata salah satu dari mereka berubah menjadi hitam pekat, lalu kembali normal dalam sekejap. Pak Salim merasakan hawa merinding menjalar ke seluruh tubuh. Tetapi rasa takut itu justru terkalahkan oleh rasa iba. Anak-anak ini, siapapun mereka sebenarnya, tampak begitu haus akan ilmu agama. Bacaan mereka penuh penghayatan, seolah-olah mereka telah lama menunggu ada guru yang datang membimbing. Hati Pak Salim berbisik, mungkin inilah takdir yang harus ia jalani, menjadi guru bukan hanya bagi manusia, tapi juga bagi makhluk lain. Seusai mengaji, seorang lelaki tua kampung mendekatinya. Wajahnya penuh keriput, janggutnya panjang, matanya tajam seperti menembus hati. Ia menyalami Pak Salim sambil berkata pelan, "Kami bersyukur Allah mengutus Anda ke sini. Sudah lama kami menunggu guru yang bisa membimbing kami. Jangan takut, kami tidak akan mencelakai Anda. Yang kami butuhkan hanya ilmu, agar kami tidak tersesat." Kata-kata itu menegaskan firasat yang sejak tadi berputar di kepala Pak Salim. Malam semakin larut. Setelah memberikan doa penutup, Pak Salim dipersilakan beristirahat di sebuah rumah panggung yang disediakan. Namun saat hendak merebahkan badan, ia melihat dari jendela, jalan kampung itu tidak seperti jalan biasa. Setiap rumah tampak samar, kadang terlihat jelas, kadang hilang seperti kabut.
Hatinya semakin yakin kampung ini bukan kampung manusia. Dan malam ini, ia sudah terlanjur menjadi bagian dari dunia yang jarang tersingkap oleh mata orang biasa. Keesokan malamnya, Pak Salim kembali diajak ke surau bambu di tengah kampung itu. Anak-anak sudah duduk rapi, menunggu dengan wajah penuh semangat. Mereka membawa kitab masing-masing, meski beberapa terlihat aneh, ada yang halamannya sangat tua, seperti perkamen kuno, ada pula yang hurufnya bercahaya samar. Pak Salim berdebar, tapi ia tetap duduk di depan, membuka mushaf kecil yang ia bawa dari desa. Suasana hening. Pak Salim memulai dengan doa pembuka. Anak-anak mengikuti dengan suara serempak, lantunan ayat-ayat itu menggema di ruangan sempit, namun gema itu terdengar aneh, seperti bersahutan dari segala arah, bahkan dari luar surau. Seolah-olah bukan hanya anak-anak yang membaca, tetapi ratusan makhluk tak terlihat ikut melantunkan doa. Setelah itu, giliran anak-anak membaca satu persatu. Bacaan mereka indah, merdu, dan fasih. Namun semakin lama, Pak Salim menyadari kejanggalan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada seorang anak kecil yang membaca dengan suara serak tua, padahal wajahnya polos seperti bocah berusia 8 tahun. Ada pula yang lidahnya terbelah dua ketika melafalkan huruf tertentu, lalu kembali normal saat ia berhenti. Lebih mengerikan lagi, Pak Salim memperhatikan bayangan mereka di lantai. Beberapa bayangan tidak menempel pada tubuh pemiliknya, bahkan bergerak dengan arah berbeda. Ada yang membungkuk saat anak itu duduk tegak, ada pula yang menghilang sama sekali. Pak Salim menunduk, pura-pura tidak melihat, meski dadanya berdebar kencang. Ia tidak ingin rasa takutnya membuat anak-anak itu kehilangan semangat belajar. Meski wujud mereka aneh, bacaan mereka penuh penghayatan. Setiap ayat dilafalkan dengan suara bergetar, seolah-olah mereka benar-benar merindukan cahaya kebenaran. Dalam hati, Pak Salim mulai merasa iba. Ia berpikir, mungkin inilah alasan ia dibawa ke kampung ini, untuk memberi bimbingan bagi makhluk-makhluk yang haus akan petunjuk Allah. Setelah beberapa lama, seorang anak perempuan maju ke depan. Wajahnya pucat, matanya bening tanpa bola mata. Ia membaca ayat-ayat panjang dengan suara lembut yang membuat bulu kuduk merinding, namun indahnya tak bisa dipungkiri. Ketika ia berhenti, seluruh surau hening, seakan-akan semua yang hadir, baik yang tampak maupun tak kasat mata, ikut terpukau. Pak Salim lalu mengoreksi tajwid mereka. Anehnya, meski bukan manusia, mereka menerima koreksi dengan penuh hormat, menunduk, dan mengulang bacaan tanpa membantah. Setiap kali ayat dibaca dengan benar, cahaya samar muncul di sekitar mereka, lalu menghilang perlahan. Pak Salim tertegun, menyadari bahwa kalam Allah benar-benar memiliki kekuatan yang mampu menembus batas alam. Namun, di balik semua itu, Pak Salim tetap merasakan tatapan aneh. Dari luar surau, ada bayangan hitam tinggi besar yang berdiri diam, seakan mengawasi. Sesekali, mata merahnya tampak menyala, lalu menghilang. Pak Salim tahu, tidak semua makhluk di kampung itu menyukai keberadaannya. Ada yang ingin belajar, tapi ada pula yang mungkin tidak senang melihat cahaya ilmu masuk ke dunia mereka. Selesai mengaji, anak-anak berlarian keluar, tertawa seperti anak-anak desa pada umumnya. Tapi tawa itu bergema aneh, panjang dan terputus-putus, seperti datang dari tempat yang jauh. Pak Salim berdiri lama di dalam surau, menutup musyafnya dengan hati-hati. Ia sadar, malam ini ia baru saja mengajar murid-murid yang bukan manusia, murid-murid tak biasa yang Allah pertemukan dengannya dengan alasan yang belum sepenuhnya ia pahami. Saat ia hendak keluar, lelaki asing yang menjemputnya malam pertama menghampiri. "Terima kasih, Pak Guru. Mereka sangat bahagia. Jangan khawatir, selama engkau bersama kami, tidak ada yang akan mencelakakanmu," katanya sambil menunduk hormat. Pak Salim hanya mengangguk, menahan rasa campur aduk di hatinya. Di dalam doa, ia hanya bisa memohon kekuatan agar tetap istiqomah di jalan kebenaran, meski kini ia sadar, jalannya sudah menembus batas dunia yang tak semua manusia berani masuki. Malam Jumat itu,
kampung misterius tersebut tampak lebih ramai dari biasanya. Lampu-lampu minyak di setiap rumah menyala terang, anak-anak berlarian membawa bunga melati, sementara para lelaki duduk bersiap di surau bambu. Pak Salim dipersilakan duduk di depan, diminta memimpin doa tahlilan bersama seluruh warga kampung. Hatinya bergetar, sebab ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi malam itu. Begitu doa dimulai, suasana mendadak berubah. Angin bertiup kencang, pohon-pohon bambu bergesekan keras, menimbulkan suara berderit seperti jeritan. Lampu minyak bergoyang-goyang, cahayanya menari liar di dinding surau. Namun lantunan doa Pak Salim terus bergema, tenang namun penuh keyakinan. Anak-anak dan orang dewasa mengikuti dengan khusyuk, meski wajah mereka mulai tampak samar, berubah-ubah seperti bayangan di permukaan air. Semakin panjang doa dibaca, semakin kuat gangguan terasa. Dari luar surau terdengar suara langkah berat, seolah-olah ada makhluk besar mengelilingi bangunan itu. Suara lolongan panjang menggema, kali ini bukan hanya satu, melainkan puluhan, bersahutan dari segala arah. Bayangan hitam melintas di jendela, tinggi dan besar, dengan mata merah yang menyala seperti bara. Pak Salim sempat merasakan ketakutan yang luar biasa. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski udara di dalam surau membeku. Namun ia tidak berhenti. Suaranya semakin keras, semakin jelas, melantunkan kalimat-kalimat suci. Setiap kali ayat terucap, getaran aneh menyebar, membuat udara berdesir seperti tertiup ombak. Tiba-tiba, salah satu lampu minyak padam. Gelap menyelimuti separuh surau. Dalam kegelapan itu, Pak Salim sempat melihat wajah beberapa jamaah berubah menyeramkan, gigi mereka panjang, mata melebar tanpa bola mata, kulit wajah mengelupas menampakkan tulang putih. Namun hanya sekejap, karena begitu doa berlanjut, wajah itu kembali seperti semula. Anak-anak yang tadi duduk rapi mulai gelisah. Beberapa menutup telinga, seolah tidak tahan dengan suara-suara asing yang menyelinap di antara doa. Ada suara yang berbisik keras, "Hentikan. Kau mengganggu kami." Bisikan itu jelas terdengar di telinga Pak Salim. Ia terperanjat, tapi segera menenangkan diri. Ia yakin itu suara jin kafir yang menolak kebenaran. Lelaki asing yang menjemputnya pertama kali ikut duduk di samping, wajahnya pucat tapi tenang. Ia menatap Pak Salim dalam-dalam, seolah memberi kekuatan. "Teruskan, Pak Guru. Jangan berhenti," katanya pelan. Kata-kata itu membuat semangat Pak Salim bangkit kembali. Ia melanjutkan doa dengan suara semakin lantang, hatinya hanya bergantung kepada Allah. Perlahan, suasana mencekam itu mulai mereda. Angin yang berderu berhenti, suara lolongan lenyap, dan bayangan hitam yang mengintai dari luar surau menghilang satu persatu. Lampu minyak yang padam tiba-tiba menyala kembali dengan sendirinya, menerangi ruangan dengan cahaya hangat. Semua warga kampung menunduk, air mata mengalir di pipi mereka. Setelah doa selesai, hening panjang menyelimuti surau. Lelaki tua yang dihormati di kampung itu berdiri, menyalami Pak Salim dengan wajah bergetar. "Terima kasih, Guru. Malam ini engkau telah menolong kami. Ada yang ingin menghalangi cahaya kebenaran, tapi doa-doamu membuat mereka tidak berdaya." Pak Salim hanya menunduk, matanya basah, menyadari betapa berat amanah yang ia pikul. Malam itu, sebelum tidur, Pak Salim merenung lama. Ia kini benar-benar yakin bahwa kampung ini dihuni oleh bangsa jin muslim, namun di sekitarnya masih banyak jin jahat yang mencoba mengganggu. Ujian malam Jumat tadi hanya awal. Ia tahu, perjuangannya untuk mengajar di kampung ini tidak akan mudah. Tapi tekadnya bulat, selama nafas masih ada, ia akan terus menebar ilmu, meski harus menghadapi kegelapan yang mengintai dari balik hutan. Setelah kejadian mencekam di malam Jumat, Pak Salim semakin dihormati oleh warga kampung. Namun, rasa penasaran di hatinya justru semakin besar. Ia ingin tahu siapa sebenarnya mereka, mengapa mereka begitu membutuhkan pengajian, dan kenapa kampung ini tampak berbeda dari desa-desa lain. Malam itu, lelaki asing yang pertama kali menjemputnya kembali mendatanginya,
mengajak berbicara empat mata di pinggir sungai yang hanya diterangi sinar bulan pucat. Lelaki itu memperkenalkan dirinya dengan nama Jafar. Suaranya dalam, tatapannya tenang namun misterius. "Guru, kau pasti sudah merasakan sesuatu yang berbeda di kampung ini," ucapnya perlahan. Pak Salim mengangguk, hatinya berdebar. "Katakan saja terus terang, Jafar. Siapa kalian sebenarnya?" tanya Pak Salim. Suaranya terdengar tegas meski ada getar halus di ujung kata. Jafar terdiam lama, menundukkan wajahnya ke arah air sungai yang berkilau. "Kami bukan manusia seperti yang kau kira, Guru. Kami bangsa jin. Tinggal di kampung ini sudah ratusan tahun lamanya. Kami ingin hidup dalam kebaikan, tapi banyak dari bangsa kami yang tersesat, bahkan mengganggu manusia di luar hutan. Karena itu kami butuh bimbinganmu." Ucapan itu membuat darah Pak Salim seakan berhenti mengalir. Tubuhnya kaku, merinding dari ujung kaki hingga kepala. Ia tidak menyangka dugaan yang selama ini ia tahan dalam hati ternyata benar adanya. Selama ini ia mengajar jin, bukan manusia. Namun, dalam kejutannya, ia justru merasakan ketenangan aneh. Ayat-ayat yang ia baca selama ini diterima dengan baik. Tidak ada yang menentangnya kecuali segelintir pengganggu di luar kampung. "Mengapa kalian memilihku? Banyak guru ngaji lain di desa-desa sekitar," tanya Pak Salim, masih belum percaya sepenuhnya. Jafar menatapnya dengan sorot penuh arti. "Karena hatimu bersih, Guru. Kau tidak menolak ketika pertama kali diajak. Kau datang dengan ikhlas. Hanya orang yang tulus yang bisa masuk ke kampung ini. Manusia lain, jika mencoba, hanya akan tersesat dan kembali lagi ke desa tanpa sadar." Penjelasan itu membuat bulu kuduk Pak Salim semakin berdiri. Ia teringat jalan berliku di hutan, yang seolah tidak ada ujungnya, tapi entah bagaimana ia bisa sampai. "Jadi, semua yang kulihat, rumah-rumah, anak-anak, orang tua, semua itu." Jafar mengangguk pelan. "Ya, semua itu wujud kami. Kadang kau melihat kami sebagai manusia. Kadang wajah kami terlihat aslinya. Kau tidak perlu takut, Guru. Kami ingin belajar, bukan menyesatkan." Pak Salim terdiam lama. Dalam batinnya, ada dua suara yang saling bertarung. Satu suara mengatakan ini berbahaya, ia harus segera pergi dari kampung ini. Suara lain berkata ini adalah amanah besar, kesempatan langka untuk menebar kebaikan, bahkan di kalangan makhluk yang berbeda. Pada akhirnya, hatinya condong pada yang kedua. Ia merasa Allah telah memilihnya untuk tugas ini. "Kalau begitu," ucap Pak Salim akhirnya, "aku akan terus mengajar kalian. Tapi ingat, kalian juga harus benar-benar taat kepada Allah. Jangan sekali-kali menipu atau mengganggu manusia. Jika itu terjadi, aku akan berhenti datang." Kata-kata itu keluar tegas, penuh wibawa. Jafar menunduk dalam-dalam, seolah berjanji. "Kami akan patuh, Guru. Kau telah menjadi cahaya bagi kampung ini." Malam itu, sebelum kembali ke rumah singgahnya di tepi kampung, Pak Salim berjalan melewati jalan setapak. Angin malam bertiup pelan, dan dari balik pepohonan ia mendengar suara bisikan samar. Ada suara jin lain yang tidak setuju, suara penuh kebencian, "Dia bukan milik kita. Usir dia sebelum semuanya berubah." Pak Salim berpaling, tapi tidak melihat siapapun. Hanya kegelapan pekat menatapnya balik. Dalam hatinya, Pak Salim sadar, perjalanan ini baru saja dimulai. Rahasia kampung jin kini terbuka, tapi ancaman di sekitarnya semakin nyata. Ia tahu tidak semua jin suka dengan kehadirannya. Beberapa akan menolak, bahkan mungkin mencoba mencelakainya. Namun ia bertekad, selama niatnya lurus, ia tidak akan gentar. Malam itu, ia berdoa panjang, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah agar diberi kekuatan menghadapi dunia yang kini benar-benar berbeda dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, selepas mengajar, Pak Salim berjalan pulang dari surau kecil yang ada di tengah kampung. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya, membuat kulitnya merinding. Langkah kakinya terasa berat, seolah tanah di bawahnya menolak untuk dipijak. Di sepanjang jalan,
Lampu-lampu minyak yang biasanya menyala terang tampak redup, bahkan sebagian padam dengan sendirinya. Suasana itu membuat Pak Salim waspada, ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, terdengar suara derap langkah dari arah belakang. Awalnya pelan, lalu semakin cepat, seperti seseorang sedang mengejarnya. Pak Salim berhenti dan menoleh, tapi tidak ada siapapun. Jalanan kosong, hanya pepohonan hutan yang bergoyang diterpa angin. Ia menarik napas dalam, melanjutkan langkah sambil berzikir dalam hati. Namun baru beberapa langkah, suara itu terdengar lagi, kali ini disertai suara tawa kecil yang sinis. Manusia bodoh, berani mengajarkan kitab suci di tempat kami, suara berat bergema di antara pepohonan. Pak Salim berhenti seketika. Dari kegelapan, muncul bayangan hitam tinggi besar, matanya menyala merah, dan suaranya bergaung menyeramkan. Tubuh makhluk itu berasap, seperti terbuat dari bara yang menyala. Pak Salim tahu, inilah golongan jin kafir yang tidak menyukai kedatangannya. Bayangan itu mendekat dengan langkah berat. Pohon-pohon di sekitarnya bergoyang meski angin tak bertiup. Pergi dari sini, atau kau akan hancur bersama kampung ini, ancamnya. Pak Salim merasakan tekanan yang membuat dadanya sesak, namun ia menatap makhluk itu dengan tenang. Dalam hatinya, ia yakin, hanya dengan perlindungan Allah ia bisa bertahan. Ia mulai membaca ayat kursi dengan suara lantang. Seketika, makhluk itu menggeram keras, menutupi telinganya, lalu tubuhnya mengecil menjadi asap hitam yang berputar-putar di udara. Namun, sebelum lenyap, ia berteriak, "Ini belum selesai, wahai manusia sombong. Kau akan tahu akibatnya." Suaranya menggema panjang, lalu menghilang di kegelapan malam. Pak Salim berdiri kaku, tubuhnya dingin, tapi lisannya tetap basah dengan zikir agar hatinya teguh. Sesampainya di rumah singgah, Pak Salim disambut Jafar dan beberapa warga kampung jin yang tampak panik. "Guru, kau baik-baik saja?" tanya Jafar dengan nada khawatir. Pak Salim mengangguk pelan, meski wajahnya masih pucat. Ia menceritakan apa yang baru saja terjadi. Warga jin yang lain saling pandang, beberapa menunduk penuh rasa bersalah. Mereka tahu golongan kafir itu memang sudah lama menjadi ancaman. Mereka tidak suka kampung ini berubah. Mereka ingin kami tetap hidup dalam kegelapan, tanpa bimbingan, tanpa kebaikan. Kehadiranmu membuat mereka marah, jelas Jafar lirih. Pak Salim mendengarkan dengan seksama, lalu berkata dengan tegas, "Kalau begitu, kita tidak boleh mundur. Justru karena mereka menentang, kita harus semakin kuat dalam berpegang pada kebenaran. Jangan takut." Kata-kata Pak Salim memberi semangat baru bagi warga jin yang lain. Namun, di sudut ruangan, seorang jin tua berwajah keriput memperingatkan, "Guru, hati-hati. Mereka licik, mereka bisa masuk ke dalam mimpi, mengganggu tubuhmu, bahkan mencoba mencelakai keluargamu di desa. Jangan pernah lengah." Peringatan itu membuat Pak Salim semakin sadar bahwa perjuangannya tidak akan mudah. Malam itu, ketika ia mencoba tidur, gangguan itu benar-benar datang. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berada di tengah kuburan tua, dikelilingi api yang membara. Dari dalam tanah muncul tangan-tangan hitam yang mencoba menariknya masuk ke dalam liang. Suara-suara berbisik memanggil namanya, memaksanya untuk menyerah. Namun, Pak Salim melawan dengan terus membaca doa dan ayat suci dalam mimpinya. Perlahan, api mereda, dan ia terbangun dengan tubuh penuh peluh dingin. Pak Salim sadar, ini baru awal dari pertempuran besar. Golongan kafir tidak akan berhenti begitu saja. Namun ia tidak akan menyerah. Baginya, ini adalah ujian keimanan. Jika ia mundur sekarang, kampung jin yang sudah berusaha mencari cahaya akan kembali terjerumus dalam kegelapan. Dengan tekad bulat, ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia akan tetap mengajar di kampung ini, meski harus berhadapan dengan ancaman maut dari dunia tak kasat mata. Malam bulan purnama menggantung di langit, sinarnya menerangi hutan lebat yang tampak semakin menyeramkan. Udara bergetar dengan hawa panas yang aneh, seolah api membara di balik pepohonan.
Pak Salim berdiri di tengah lapangan kampung jin, dikelilingi oleh warga jin yang wajahnya dipenuhi kecemasan. Malam itu, mereka tahu, golongan kafir akan datang menyerang. Mereka tidak lagi bersembunyi, mereka menantang terang-terangan. Dari arah hutan terdengar suara gemuruh, seperti ribuan langkah mendekat. Pohon-pohon berguncang, burung-burung malam beterbangan panik. Asap hitam perlahan menutupi bulan, membuat langit menjadi gelap pekat. Dari kegelapan itu, muncul sosok-sosok tinggi besar, bermata merah menyala, bertaring panjang, dan tubuh mereka berasap seperti bara. Mereka menggeram keras, suaranya bergema hingga tanah bergetar. Jafar maju ke depan, berdiri di samping Pak Salim. "Guru, mereka datang. Pimpinlah kami." Suaranya gemetar tapi penuh keyakinan. Pak Salim mengangguk, lalu menengadah ke langit. Ia mengangkat tangannya, membaca doa perlindungan dengan suara lantang. Warga jin yang setia mengikutinya, suara mereka bergema bersama-sama, melawan derap suara golongan kafir yang semakin mendekat. Pertarungan pun pecah. Jin kafir meluncurkan bola api besar yang meledak di udara, membuat tanah bergetar hebat. Warga jin berlari menghindar, beberapa terluka. Pak Salim tetap berdiri tegak, tangannya terangkat, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan penuh kekuatan. Setiap kalimat yang keluar dari lisannya berubah menjadi cahaya putih terang, menangkis serangan bola api itu hingga lenyap di udara. Melihat hal itu, pemimpin jin kafir yang paling besar maju ke depan. Tubuhnya hitam pekat, matanya merah menyala seperti bara, dan suaranya menggema bagai guntur. "Beraninya kau melawan kami, manusia. Kau akan hancur malam ini." Ia melompat ke arah Pak Salim dengan kecepatan mengerikan. Namun, sebelum sempat menyentuh, cahaya dari doa Pak Salim menyambar tubuhnya, membuatnya menjerit kesakitan. Warga jin bersorak, semangat mereka kembali. Mereka ikut melawan, ada yang mengeluarkan cahaya dari tangan, ada yang membentuk perisai gaib untuk menahan serangan. Pertarungan itu berlangsung sengit, udara dipenuhi percikan cahaya putih dan bara merah yang saling bertabrakan. Tanah bergetar hebat, seakan seluruh hutan ikut menjadi saksi peperangan antara kebaikan dan kejahatan. Namun, jin kafir tidak menyerah. Mereka semakin marah, menyerang membabi buta. Salah satu dari mereka berhasil menghantam Jafar hingga tubuhnya terpental jauh, terluka parah. Melihat itu, Pak Salim semakin marah. Ia memejamkan mata, fokus penuh, lalu membaca ayat kursi dengan segenap tenaga. Cahaya terang keluar dari tubuhnya, melingkupi seluruh lapangan kampung. Cahaya itu semakin kuat, hingga membuat jin kafir menjerit dan berusaha melarikan diri. Namun pemimpin mereka tetap melawan, mencoba menembus cahaya dengan tubuhnya yang besar. Pak Salim membuka matanya, menatap lurus pada sosok itu, dan mengucapkan kalimat tauhid dengan penuh keyakinan. Seketika tubuh pemimpin jin kafir itu terbakar, berubah menjadi abu yang beterbangan, lalu lenyap ke dalam kegelapan. Melihat pemimpin mereka kalah, sisa-sisa jin kafir melarikan diri ke dalam hutan dengan jeritan marah. Suasana hening kembali, hanya terdengar napas terengah dari warga jin yang kelelahan. Kampung itu selamat, berkat keberanian seorang guru ngaji desa yang tidak pernah mundur dari keimanannya. Warga jin berlutut di hadapan Pak Salim, penuh rasa hormat dan syukur. Malam itu, Pak Salim sadar bahwa misinya belum berakhir. Masih banyak golongan jin kafir di luar sana, masih banyak manusia yang terganggu ulah mereka. Namun, ia juga tahu, ia tidak sendirian. Kampung jin ini kini menjadi sahabatnya, dan bersama-sama mereka akan menjaga keseimbangan. Dengan hati yang tenang, ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, jadikan aku cahaya bagi yang tersesat, baik dari golongan manusia maupun jin." Di balik gelapnya hutan, ternyata ada kampung yang tak semua orang bisa lihat, kampung jin yang haus akan bimbingan. Seorang guru ngaji desa dipilih, bukan karena kekuatan fisik, tapi karena ketulusan hatinya. Namun ingatlah, tidak semua jin suka dengan cahaya. Ada yang menunggu dalam kegelapan, siap menyerang kapan saja.
Pertarungan antara iman dan tipu daya gaib tak pernah benar-benar usai. Percaya atau tidak, hutan di sekitar desa kalian mungkin juga punya rahasia yang sama.